Sekarang saatnya kita tinggalkan teori dan mulai memotret. Mungkin Anda bertanya, judulnya foto produk, kok tugasnya memotret kampus? Ingat, dalam bisnis pendidikan, kampus adalah produk. Gedung yang megah dan lingkungan yang asri adalah nilai jual yang harus Anda pasarkan kepada calon mahasiswa baru. Tugas pertama, Rule of Thirds. Keluarkan kamera atau HP Anda sekarang, masuk ke pengaturan, dan aktifkan grid, garis bantu. Anda akan melihat layar terbagi menjadi 9 kotak. Kebiasaan amatir adalah menaruh objek tepat di tengah-tengah frame. Hari ini, saya melarang Anda melakukan itu. Geser kamera Anda, tempatkan gedung utama atau landmark kampus persis di garis vertikal kiri atau kanan. Biarkan titik pertemuan garis itu memotong subjek utama. Kenapa harus begitu? Saat Anda menaruh gedung di pinggir, mengikuti Rule of Thirds, Anda menciptakan sesuatu yang disebut negative space atau ruang kosong di sisi sebelahnya. Ruang kosong ini memberi napas. Mata audiens akan melihat gedung itu, lalu berjalan-jalan melihat langit biru atau taman di sebelahnya. Foto menjadi bercerita. Bandingkan dengan foto yang ditaruh di tengah, mata audiens akan terkunci mati di tengah dan cepat bosan. Silakan cari spot terbaik dan buktikan sendiri bedanya. Setelah belajar membagi frame, Rule of Thirds, sekarang kita belajar mengendalikan arah mata. Teknik ini disebut leading lines. Secara psikologis, mata manusia itu penurut. Jika kita melihat sebuah garis, mata kita akan otomatis menelusuri garis itu sampai ke ujungnya. Tugas Anda adalah memanfaatkan sifat penurut ini. Carilah jalan setapak, koridor panjang, atau pagar kampus. Jangan memotretnya dari samping. Berdirilah tepat di tengah pangkal jalan itu. Biarkan garis kiri dan kanan jalan seolah-olah menyempit dan menuju ke satu titik di kejauhan. Tapi ingat, sebuah jalan harus punya tujuan. Jangan biarkan garis itu menuntun mata ke tong sampah atau tembok kosong. Pastikan di ujung garis tersebut ada objek utama. Bisa berupa gedung ikonik, teman Anda yang sedang berdiri, atau pohon besar. Garis jalan adalah anak panah dan gedung adalah targetnya. Tanpa target, anak panah tidak ada gunanya. Saat Anda berhasil melakukan ini, foto Anda yang tadinya datar, 2 dimensi, akan tiba-tiba terasa dalam dan memiliki volume, 3 dimensi. Audiens seolah-olah tersedot masuk ke dalam lorong waktu yang Anda ciptakan. Teknik terakhir hari ini adalah framing. Ingat, bingkai foto bukan cuma list kayu yang Anda beli di toko figura. Dunia ini penuh dengan bingkai alami. Jendela, kusen pintu, celah di antara dedaunan, atau lubang pada tembok. Cari teman Anda, minta dia duduk di balik jendela kelas atau berdiri di ambang pintu. Mundur sedikit. Pastikan elemen jendela atau pintu itu masuk ke dalam foto Anda dan mengelilingi teman Anda. Ini yang disebut teknik frame within a frame atau bingkai di dalam bingkai. Kenapa kita melakukan ini? Tanpa bingkai, mata audiens bisa berkeliaran kemana saja. Ke tong sampah di pojok, ke orang lewat di belakang. Tapi begitu Anda memotret lewat jendela, Anda memblokir semua gangguan itu. Jendela itu berteriak kepada mata audiens. Jangan lihat temboknya, lihat orang di dalamnya. Selain fokus, teknik ini menciptakan kedalaman. Anda punya bingkai sebagai latar depan, foreground, dan teman Anda sebagai objek utama, middle ground. Foto Anda tidak lagi datar, tapi terasa seperti memiliki lapisan. Ini adalah cara termudah membuat foto terlihat artistik dan intim. Jika Rule of Thirds tadi mengajarkan ketidakseimbangan yang dinamis, studi kasus keempat ini adalah kebalikannya. Kita akan belajar simetri sempurna. Ini adalah gaya visual favorit sutradara Wes Anderson. Gaya ini berteriak, keteraturan, kekuasaan, dan kesempurnaan. Carilah gedung kampus yang bentuknya kotak atau memiliki pilar-pilar yang sejajar. Tugas Anda adalah menemukan titik tengah absolut. Bergeserlah sedikit demi sedikit ke kiri atau kanan sampai tiang di pinggir kiri dan tiang di pinggir kanan memiliki jarak yang sama persis dari bingkai foto. Tantangannya di sini adalah presisi. Simetri tidak mentoleransi kesalahan. Jika Anda berdiri miring 1 derajat saja, ilusi kemegahannya akan runtuh. Gunakan fitur grid di layar Anda. Pastikan garis vertikal gedung tegak lurus dengan garis grid kamera. Kenapa foto ini penting untuk pemasaran kampus? Karena simetri menciptakan kesan formal dan berwibawa. Institusi pendidikan, hukum, dan pemerintahan sering foto dengan gaya ini untuk membangun kepercayaan publik. Foto simetris berkata, kami kokoh, kami stabil, dan Anda aman di sini. Kita terbiasa melihat dunia dari ketinggian mata, eye level. Itu wajar, tapi membosankan. Sebagai fotografer, tugas Anda adalah memperlihatkan dunia yang tidak biasa dilihat orang. Studi kasus kelima ini menuntut pengorbanan. Lutut Anda harus kotor. Kita akan mempraktikkan low angle. Cari pohon terbesar di kampus ini. Jika Anda memotretnya sambil berdiri, pohon itu hanya akan terlihat seperti, pohon biasa. Tapi cobalah berjongkok. Atau taruh kamera Anda benar-benar di atas rumput,
lalu dongakkan ke atas menuju langit. Gunakan lensa wide jika ada. Apa yang terjadi? Pohon itu tiba-tiba menjulang tinggi seperti raksasa yang menembus langit. Akar-akarnya terlihat kokoh dan mendominasi frame. Secara psikologis, sudut pandang ini menempatkan audiens di posisi kecil dan subjek di posisi berkuasa. Di dunia marketing, teknik ini sering disebut hero shot. Teknik ini dipakai untuk memotret pemimpin perusahaan, gedung kantor pusat, atau produk unggulan untuk memberikan kesan wibawa dan kekuatan. Pohon dalam foto Anda bukan lagi sekadar tanaman, ia menjadi simbol perlindungan dan kekokohan institusi. Kita tutup sesi praktikum hari ini dengan satu kesimpulan penting. Selama 1 jam terakhir, Anda tidak sedang belajar memotret gedung atau pohon. Anda sedang belajar melihat. Melalui praktik langsung tadi, Anda bisa membandingkan sendiri, lihat foto pohon yang diambil dari eye level, biasa saja kan? Lalu bandingkan dengan foto pohon yang sama yang diambil dengan low angle. Tiba-tiba pohon itu punya karakter, objeknya sama, cahayanya sama. Tapi pesannya berubah total hanya karena Anda mengubah posisi lutut Anda. Inilah inti dari fotografi komersial. Setiap teknik membawa pesan emosional yang berbeda. Jika Anda ingin klien terlihat berwibawa, jangan potret dari atas. Jika Anda ingin kampus terlihat megah, jangan potret miring-miring sembarangan. Komposisi bukan soal biar keren. Komposisi adalah cara Anda menyuntikkan makna ke dalam benda mati. Pesan terakhir saya, jangan berhenti di tugas kuliah ini. Kepekaan visual itu seperti otot. Jika tidak dilatih, dia akan lembek kembali. Mulai besok, latihlah mata Anda. Saat jalan ke kantin, saat menunggu bus, cobalah bingkai dunia dengan mata Anda. Jadikan komposisi sebagai insting, bukan hafalan.